Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Ilmu Organisasi, di mana hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Untuk materi hari ini nanti akan bicara mengenai macam dan bentuk organisasi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep dasar organisasi, kemudian mengapa ilmu organisasi ini penting untuk dipelajari, dan kita juga telah berdiskusi mengenai organisasi yang hubungannya dengan visi dan misi. Jika kita mengingat ke belakang, untuk organisasi itu sendiri merupakan suatu wadah kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi. Di mana nanti untuk tujuan dari organisasi ini kan berbeda-beda, sehingga bisa dikelompokkan ke dalam macam dan bentuk organisasi. Nah, untuk macam-macam organisasi ini ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai macam dari organisasi. Ada Blau, Scott, kemudian Herbert, dan Winardi. Langsung saja saya akan membahas satu persatu mengenai macam dari organisasi. Yang pertama yakni organisasi formal dan informal. Untuk kata formal dan informal sendiri tentunya Anda sudah tidak asing lagi, karena kata ini sering kita dengar ya. Nah, untuk organisasi formal dan informal ini bisa digambarkan melalui gambar yang bisa Anda lihat di slide. Untuk formal ada terstruktur, kaku, terumuskan, dan tahan lama. Untuk informal ada lepas, fleksibel, tidak terumuskan, dan spontan. Sebuah organisasi formal ini memiliki struktur yang terumuskan dengan baik, di mana struktur ini menerangkan hubungan-hubungan otoritas, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana salurannya, serta melalui apa komunikasi di dalam organisasi itu berlangsung. Untuk organisasi formal ini menunjukkan tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Organisasi formal ini sifatnya lebih tahan lama dan terencana ya, mengingat bahwa organisasi ini ditekankan memiliki keteraturan yang lebih diperhatikan oleh anggotanya dibandingkan organisasi informal yang bersifat fleksibel. Nah, di sisi lain, organisasi informal ini merupakan sistem interrelasi manusiawi berdasarkan rasa suka dan tidak suka. Jadi untuk organisasi informal ini biasanya terwujud ketika sekumpulan orang itu menyukai sesuatu yang sama, sehingga tadi karena berangkat dari rasa suka sekumpulan orang sehingga awalnya itu tidak terumuskan. Nah, organisasi informal ini nantinya bisa saja beralih ke organisasi formal ketika hubungan di dalamnya itu terumuskan dan terstruktur dengan baik. Kemudian selanjutnya yakni organisasi primer dan sekunder. Di mana untuk kata primer dan sekunder sendiri pasti sudah Anda pahami di luar kepala ya. Tentunya kata primer ini adalah yang lebih utama daripada sekunder. Organisasi-organisasi primer menuntut keterlibatan lengkap pribadi dan emosional dari para anggotanya. Di lain pihak, untuk organisasi sekunder hubungannya bersifat intelektual, rasional, kontraktual. Di sini terlihat hubungan yang bersifat formal dan impersonal dengan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan
secara eksplisit. Jadi untuk organisasi primer ini lebih ada tuntutan untuk seseorang itu ikut serta dalam organisasi secara lengkap. Beda dengan organisasi sekunder. Nah, selain organisasi primer, sekunder, formal, informal tadi, ada juga beberapa organisasi. Yang pertama yaitu selanjutnya service organization, di mana organisasi ini adalah organisasi yang siap membentuk orang-orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari masing-masing pihak yang menerima servis yang bersangkutan. Ini untuk contohnya biasanya yaitu organisasi yang secara sukarela, misalnya Badan Amil Zakat. Kemudian selanjutnya economic organization, yaitu organisasi yang menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan untuk pembayaran dalam bentuk tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu religious organization, di mana organisasi ini memenuhi kebutuhan spiritual dari para anggotanya. Biasanya kalau di kampus itu kan ada organisasi ibadah hari Minggu untuk yang Nasrani, kemudian untuk yang Islam ada organisasi misalnya kalau di kampung itu ada Risma yang setiap minggu mungkin melakukan pengajian atau mungkin melakukan tadarus Al-Quran, seperti itu. Nah, ini fungsinya adalah memenuhi kebutuhan spiritual dari para anggotanya. Kemudian selanjutnya ada protective organization, di mana organisasi ini memberikan perlindungan kepada orang-orang dari bahaya. Misalnya Departemen Kepolisian TNI, kemudian Pemadam Kebakaran, dan Komnas HAM. Kemudian ada government organization. Kalau government ini pasti berhubungan dengan pemerintahan ya. Ada pemerintah pusat dan daerah. Nah, untuk yang terakhir yaitu social organization, di mana organisasi ini memenuhi kebutuhan sosial orang-orang untuk memenuhi kontak dengan orang lain. Kebutuhan akan identifikasi dan bantuan timbal balik. Selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui mengenai macam-macam organisasi, ini juga ada bentuk-bentuk organisasi di mana kita awali dengan pendapat para ahli mengenai bentuk-bentuk organisasi. Ada Robert, ada Dalton, ada William, dan ada Sutarto. Untuk bentuk organisasi yang biasa kita temui, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu bentuk line, di mana organisasi bentuk ini kekuasaan dan tanggung jawabnya berjalan dari pimpinan sampai bawah, yaitu para pejabat yang memimpin kesatuan-kesatuan organisasi. Organisasi bersifat langsung, lalu lintas kekuasaan berlangsung secara vertikal, dan organisasi ini masih sederhana sehingga hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan itu masih face to face. Selanjutnya yaitu bentuk staff. Ini bisa disebut juga organisasi fungsional. Pada bentuk ini, kekuasaan dilimpahkan melalui para ahli dalam suatu fungsi yang merupakan bidang keahliannya. Sebaliknya, ahli-ahli itu mempunyai kekuasaan mengenai bidang keahliannya terhadap setiap pejabat di kesatuan manapun, tetapi tidak berhak memerintah secara langsung, karena wewenang dari ahli ini hanya memberikan saran dan nasihat. Selanjutnya, ini merupakan bentuk gabungan antara staff dan line tadi, di mana organisasi ini disusun dalam bentuk lurus, tetapi di pihak lain diadakan pejabat ahli. Jadi selain bentuknya hanya lurus, itu juga diadakan pejabat-pejabat ahli di bidang tertentu untuk memberikan nasihat dan bantuan terhadap kesatuan-kesatuan tertentu sesuai dengan bidangnya.
Kemudian, tiap pejabat ahli memimpin suatu kesatuan mengenai fungsi tertentu, tapi tidak mempunyai kekuasaan untuk langsung memerintah kepada para pekerja atau meminta tanggung jawab mereka. Baik, demikian tadi penjelasan saya mengenai macam organisasi dan bentuk organisasi. Untuk selanjutnya bisa Anda baca sendiri melalui materi yang sudah saya unggah di Spada. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.